Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pangsika dengan NPM 2215061036 dari kelas PSTID. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum digital percobaan 4 dengan judul counter yang telah saya lakukan bersama kelompok 2D pada tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023. Kemudian, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai sedikit apa itu counter. Jadi counter ini merupakan rangkaian logika sekensial yang memiliki fungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk dan dinyatakan dalam bilangan biner. Kemudian counter ini tersusun dari sekumpulan flip-flop. Flip-flopnya itu biasanya digunakan adalah flip-flop JK. Nah, kemudian dalam video ini saya akan menjelaskan secara khusus mengenai sinkronus up counter dan juga asinkronus down counter. Nah, kemudian sinkronus up counter itu apa sih? Jadi sinkronus ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan cara kerja masukannya itu ada sinkronus dan asinkronus. Nah, kemudian yang kedua itu ada counter berdasarkan hitungan output yang terbentuk, yakni ada up counter dan down counter. Nah, sinkronus up counter itu sendiri dalam rangkaian sinkronus itu rangkaiannya semua flip-flopnya akan terhubung dengan clock-nya. Di sini ya, ada logic state yang berfungsi sebagai clock. Kemudian di rangkaian ini memiliki 4 flip-flop, yang artinya dia akan menghitung bilangan biner sebanyak 4 di sini ya. Di sini outputnya itu ada 4 karena flip-flopnya ada 4 gitu. Nah, kemudian up ini berarti counter akan menghitung naik dari 000 hingga 111. Yakni 000 itu sendiri merupakan bilangan biner dari desimal 0 dan 111 itu merupakan bilangan biner dari desimal 15. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian sinkronus up counter ini. Langsung saja di sini kita run. Nah, ketika kita run, rangkaian ini akan memiliki kondisi awal 0000. Output A, B, C, D yang berarti 00 ini merupakan biner dari 0. Kemudian ketika kita naikkan clocknya menjadi high, tinggi 1, pada flip-flop pertama input J dan K ini selalu bernilai high karena dihubungkan dengan power atau VCC yang mana dia ini akan mempertahankan nilai tinggi, nilai 1. Kemudian jika flip-flop ini memiliki karakteristik yang mana bila inputannya 11, inputan J dan K-nya itu high, maka dia akan bersifat toggle, yakni outputnya akan memiliki output yang berlawanan dari output yang sebelumnya, gitu, atau berkomplement gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa hanya flip-flop pertama yang memiliki input J dan K yang bernilai tinggi ya. Flip-flop kedua, ketiga, dan keempat di sini inputannya bernilai 0 ya. Di sini terlihat biru semua yang berarti 0. Kemudian si flip-flop pertama ini akan menghasilkan output akan dikeluarkan pada output D ini. Nanti ini outputnya akan 1 karena kan di sini output sebelumnya itu 0, berarti ketika dia toggle, karena dia toggle maka dia nanti outputnya 1. Kemudian output dari flip pertama ini akan menjadi input pada
flip-flop kedua dan juga akan menjadi input pertama dari gerbang N, yang mana gerbang N ini dalam synchronous counter ini berfungsi sebagai stabilizer. Langsung saja kita lihat di sini ketika pulsanya diturunkan. Nah, maka dapat kita lihat di sini akan menghasilkan output D, yakni 1, yang berarti di sini kan output keseluruhannya 0001, yang berarti ini biner dari bilangan 1. Seperti itu. Kemudian, ketika kita di sini ketika kita naikkan lagi clock-nya, di sini terlihat bahwa si flip-flop kedua ini akan mendapatkan inputan yang tinggi karena dia mendapatkan inputannya dari output flip-flop pertama. Nah, yang sebelumnya flip-flop pertama itu sendiri memiliki output 1, sehingga dia akan memberikan masukan pada flip-flop J dan K di flip-flop J dan K kedua. Maka karena keduanya bernilai tinggi, maka dia juga akan tugel. Sehingga nantinya output dari flip-flop kedua ini akan bernilai 1. Kita coba tekan. Nah, dapat dilihat bahwa output dari flip-flop kedua, yakni output C ini bernilai 1, yang berarti dia output keseluruhannya 0010, yang berarti ini merupakan biner dari desimal desimal 2. Nah, kemudian output dari flip-flop kedua ini akan menjadi input pada gerbang N, gerbang N maksudnya, gerbang N yang pertama, dan juga gerbang N pertama ini akan mendapat input dari output flip-flop pertama. Kemudian output dari gerbang N yang pertama ini akan menjadi inputan pada flip-flop ketiga dan juga gerbang N yang kedua. Nah, ketika pulsa clock-nya kita naikkan lagi, maka dapat kita lihat bahwa flip-flop JK yang bernilai tinggi itu hanya flip-flop pertama, sehingga dia akan tugel dan mengubah output sebelumnya. Output sebelumnya kan 0, jadi nanti dia akan berubah di sini flip-flop output dari flip-flop pertama, yakni output D, ini akan berubah menjadi 1. Dan untuk flip-flop lainnya, dia nilainya akan tetap mempertahankan dari yang sebelumnya. Kita lihat saja langsung di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini langsung berubah ya, menjadi 1, yang sebelumnya itu 0. Jadi untuk output keseluruhannya 0011, ini berarti biner dari bilangan 3. Kemudian kita lanjut lagi, kita naikkan pulsa clock-nya lagi. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini JK flip-flop yang bernilai high itu ada di flip-flop pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga ketiga flip-flop ini akan memiliki output yang berlawanan, berkomplement dari output yang sebelumnya. Jadi output D yang merupakan output dari flip-flop pertama ini akan berubah menjadi 0. Kemudian juga output C yang mana ini output dari flip-flop kedua akan berubah menjadi 0, dan output B ini output dari flip-flop ketiga ini akan berubah menjadi 1. Kita lihat di sini. Nah,
dapat dilihat bahwa outputnya berubah. Jadi output keseluruhannya itu 0, 1, 0, 0. Yang mana ini merupakan biner dari bilangan desimal 4 ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita naikkan pulsa clock-nya. Nah, ketika kita naikkan pulsa clock-nya di sini terlihat bahwa hanya flip flop pertama yang memiliki inputan tinggi, sehingga hanya output D saja yang akan berubah. Output lainnya itu akan mempertahankan output sebelumnya. Jadi nanti di sini D akan berubah menjadi 1. Nah, kita lihat kan, D ini berubah menjadi 1 sehingga 0101 ini merupakan biner dari bilangan desimal 5. Kita naikkan lagi pulsa clock yang berikutnya. Nah, di pulsa clock ini dapat kita lihat ketika kita naikkan pulsa clock ke-7 ini, maka flip-flop pertama dan kedua, hanya flip-flop pertama dan kedua yang akan memiliki inputan bernilai high tinggi, sehingga kedua flip-flop ini akan tunggal dan membuat outputnya, output dari kedua flip-flop ini menjadi berkebalikan dari flip-flop sebelumnya. Jadi nanti flip-flop D ini akan berubah menjadi 0 dan juga output C ini akan berubah menjadi 1. Dan flip-flop A dan B, yang mana B ini merupakan flip-flop dari flip-flop ketiga, B yang merupakan output dari flip-flop ketiga akan mempertahankan output sebelumnya, yakni tetap 1. Kemudian output A yang mana ini output dari flip-flop keempat akan mempertahankan 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, terlihat bahwa C dan D-nya berubah sehingga menjadi output 0110 yang mana ini merupakan biner dari bilangan desimal 6. Nah, kita lanjut lagi untuk memberikan trigger atau menaikkan clock ini. Nah, dapat kita lihat pada clock yang selanjutnya, ini hanya flip-flop pertama yang memiliki akan bernilai high pada kedua inputan J dan K-nya, sehingga hanya flip-flop pertama yang akan tunggal. Sehingga nanti output D ini akan berubah outputnya berkebalikan, yakni dari yang tadi 0 menjadi 1. Kita lihat di sini. Nah, sehingga output keseluruhannya ini berubah menjadi 0111 yang berarti ini biner dari 7 ya. Nah, kita lanjut lagi pada pulsa selanjutnya. Kita naikkan, kita trigger clock ini jadi 1. Dan dapat kita lihat bahwa di sini semua flip-flopnya ketika clock ini dihidupkan, semua flip-flopnya ini akan memiliki inputan yang bernilai high, tinggi, satu-satu, sehingga semuanya ini akan tunggal. Karena tunggal, maka outputnya akan menghasilkan output yang berkebalikan, sehingga output A, B, C, D ini akan berubah menjadi A akan berubah menjadi 1, B, C, dan D akan berubah menjadi 0. Lihat di sini. Nah, kan di sini berubah ya, 1, 0, 0, 0, yang mana nih biner dari desimal 8. Nah, lanjut kita naikkan lagi clock ini. Nah, ketika clock selanjutnya dinaikkan, maka dia akan memberikan trigger pada flip-flop pertama, sehingga inputan J dan K-nya akan bernilai high, dan flip-flop pertama ini akan bersifat tunggal, tuggling,
yang berarti mengubah output ini menjadi berkebalikan. Jadi nanti output D ini akan berubah menjadi 1. Kita lihat di sini. Nah, karena di sini udah berubah, berarti dan output lainnya ini nggak berubah, jadi dia menghasilkan output 1001. Yang berarti ini merupakan biner dari desimal 9. Ya. Kemudian kita lanjut pada clock yang selanjutnya. Kita naikkan clock selanjutnya. Terlihat bahwa ketika clock ini dinaikkan, dia akan memicu flip-flop ke flip-flop pertama dan kedua, sehingga input pada kedua flip-flop ini akan bernilai high, sehingga kedua flip-flop ini akan bersifat tunggal, yang berarti output ini C dan D ini akan berubah atau akan berkebalikan gitu ya. C ini berarti akan berubah menjadi 1, kemudian D akan berubah menjadi 0. Kita lihat di sini. Nah, sehingga outputnya menjadi 1010. Yang berarti ini merupakan biner dari bilangan 10. Kita lanjut pada pulsa clock yang ke-12 di sini. Nah, pada pulsa yang ke-12 ini dia akan men-trigger flip-flop pertama, sehingga inputan J dan K-nya ini akan bernilai high dan akan toggle, sehingga output pada D ini akan berubah menjadi 1. Kita lihat di sini. Nah, terlihat bahwa berubah menjadi outputnya berubah menjadi 1011, yang berarti ini merupakan biner dari bilangan desimal 11. Nah, pada pulsa clock berikutnya, yakni pulsa clock ke-13, di sini clock ini akan men-trigger flip-flop 1, 2, dan 3. Sehingga flip-flop 1 dan 3 ini akan bernilai high dan akan toggling, sehingga output dari B, C, dan D akan berubah, akan berkomplement gitu ya. Sedangkan flip-flop keempat ini dia kan tidak bernilai high ya, jadi dia akan tetap outputnya. Sehingga ketika kita turunkan clocknya, dapat dilihat bahwa outputnya menjadi 1100, yang berarti ini biner dari 12 ya. Biner dari bilangan 12. Baik, pada pulsa clock yang ke-14, ketika kita triggerkan, maka dia akan men-trigger flip-flop pertama, sehingga flip-flop pertama ini akan memiliki kedua inputan J dan K-nya yang bernilai high. Jadi, di sini flip-flop pertama akan mengubah outputnya menjadi ini ya, komplement gitu dari flip-flop sebelumnya. Di sini kan sebelumnya itu 0 gitu ya. Karena dia toggle, maka dia akan berubah menjadi 1. Kemudian untuk flip-flop lainnya, dia di sini inputannya itu 0, jadi dia tidak akan berubah gitu, akan mempertahankan output yang sebelumnya. Kita lihat ya di sini. Nah, terlihat bahwa outputnya menjadi berubah menjadi 1101, yang berarti ini biner dari bilangan 13. Nah, pada selanjutnya kita akan menaikkan lagi pulsa clock ini, yang berarti ini pulsa clock yang ke-15. Nah, ketika kita men-triggerkan clock yang ke-15 ini, dia akan clock ini akan men-trigger flip-flop kedua dan
flip flop pertama dan kedua, sehingga inputan keduanya ini menjadi high, kemudian yang berarti output dari kedua flip flop ini akan berubah. Jadi C dan D ini akan berubah gitu ya, akan berkebalikan. C akan berubah menjadi 1, kemudian D akan berubah menjadi 0. Kita lihat ya di sini. Nah, terlihat bahwa di sini flip flop C dan D mengubah outputnya berkebalikan dari yang sebelumnya. Jadi di sini output ABCD-nya menjadi 1110 yang berarti ini merupakan biner dari bilangan desimal 14. Nah, selanjutnya pada pulsa clock-nya ke-16 kita naikkan clock-nya, maka di sini dia akan mengakibatkan input J dan K flip flop pertama ini bernilai high. Nah, karena seperti yang sebelumnya, karena dia high maka dia akan tumbling, sehingga akan mengubah outputnya yang output sebelumnya menjadi berkebalikan gitu ya. Jadi di sini karena dia outputnya 0, output D ini 0, nanti dia akan karena tumbling jadi dia akan berubah menjadi 1. Lihat. Nah, jadi di sini terlihat bahwa output dari ABCD ini menjadi 1111 yang berarti ini merupakan biner dari bilangan desimal 15. Nah, ketika kita naikkan lagi pulsa ini, maka dia akan men-trigger semua flip flop sehingga outputnya semuanya akan berubah menjadi 00 lagi. Jadi dia kembali lagi menghitung pada hitungan awal tadi gitu ya. Hitungan awalnya kan kalau synchronous up counter itu berarti menghitung dari 00 kan. Jadi dia karena tadi udah 11, jadi ketika dia udah sampai 11, dia akan mengulang lagi menjadi 00 gitu ya, berulang. Seperti itu dari penjelasan mengenai synchronous up counter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asynchronous down counter. Nah, di asynchronous down counter ini berbeda dengan sinkronus. Jadi asinkronus ini hanya flip flop pertama saja yang terhubung dengan clock-nya, dan jadi untuk clock flip flop kedua sampai keempatnya ini dia akan menerima clock-nya ini dari keybar dari flip flop sebelumnya gitu. Jadi kan di sini ada flip flop 2 nih. Flip flop 2 ini akan menerima clock ini dari keybar flip flop pertama. Kemudian yang flip flop ketiga dia akan memiliki clock yang berasal dari keybar flip flop kedua, dan flip flop yang keempat dia akan menerima clock dari keybar dari flip flop ketiga gitu. Nah, kemudian jika di synchronous counter itu dia kan dia hanya salah satu outputnya saja yang terhubung dengan power gitu ya. Nah, sedangkan di asynchronous ini semua flip flopnya ini terhubung dengan power. Kemudian juga kan kalau up counter itu berarti dia akan memiliki output dari output key-nya, sedangkan di sini down counter itu berarti outputnya akan berasal dari keybarnya gitu ya, keynote atau keynote-nya gitu. Nah, karena dia dari keynote berarti dia menghitungnya itu secara dari atas ke bawah gitu. Jadi dari di sini kan karena ini ada 4 flip flop berarti dia merupakan 4 bit asynchronous counter gitu ya. Nah, karena dia down berarti dia akan menghitung dari 1111 hingga 000 gitu. Jadi kebalikan dari up. Kalau up dari 000 ke 111, kalau down itu dari 111 ke 000 gitu. Jadi dari
desimal 15 ke desimal 0 seperti itu. Langsung saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari asinkronus dan counter ini. Nah, di sini rangkaian ini telah di running. Nah, pada kondisi awal, rangkaian ini akan memiliki output 111. Karena di sini kan outputnya itu diambil dari kibar. Sehingga kibar ini merupakan kebalikan dari output key-nya gitu kan. Kalau di up, itu kan output awalnya itu 00 gitu kan. Nah, kalau di down ini berarti kondisi awalnya itu, output awalnya itu 11. Kemudian di sini, karena clock-nya belum dihidupkan, di sini kita hidupkan terlebih dahulu, kita trigger. Nah, ketika kita trigger, clock ini menjadi high, maka dia akan memicu flip-flop pertama ini, sehingga flip-flop pertama ini J dan K-nya ini berinput tinggi kan, karena dia dihubungkan dengan power, dengan VCC ini yang dia akan mempertahankan nilai high gitu. Nah, ketika dia dipicu oleh clock ini, maka dia akan bersifat toggle gitu. Yang sebelumnya outputnya ini 0, dia menjadi 1, yang berarti kibarnya ini kan sebelumnya 1. Nah, berarti karena dia toggle, kibarnya ini berubah menjadi 0, seperti itu. Nah, untuk flip-flop lainnya ini, dia masih mempertahankan output yang sebelumnya, gitu. Nah, kemudian, 1110 ini merupakan biner dari bilangan desimal 14. Kemudian kita coba lagi pada pulsa berikutnya, ya ini kita naikkan. Nah, pada pulsa berikutnya ini, flip-flop pertama ini akan toggle dan flip-flop kedua juga akan toggle. Karena di sini kan keduanya high, J dan K-nya ini high, jadi dia akan ketika si pulsanya ini di-trigger, maka dia akan bersifat toggling gitu. Jadi mengubah output sebelumnya menjadi berkebalikan gitu. Sebelumnya kan output pertama ini 0 dan output sifat pertama ini 0 ya, output D ini kan 0 tadinya. Ketika dia di 3, dia menjadi 1, kemudian flip-flop yang kedua, ini output C ini, tadinya kan 1, jadi dia berubah jadi 0 gitu. Jadi di sini outputnya itu jadi 1011, yang berarti ini merupakan biner dari 13 ya, 1101. Nah, kemudian ketika kita trigger lagi pulsa ini, maka dia akan memberikan output high pada flip-flop yang pertama. Di sini ya terlihat bahwa di sini clock-nya menyala. Jadi flip-flop pertama ini akan toggling sehingga dia menghasilkan output yang berkebalikan gitu. Sebelumnya kan kibarnya itu 1 gitu ya. Nah, setelah di-trigger, kibarnya ini berubah gitu menjadi 0. Jadi di sini outputnya itu menjadi 1100, yang berarti ini merupakan biner dari desimal 12. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada pulsa clock yang selanjutnya, kita triggerkan 1 di sini. Nah, terlihat bahwa di sini flip-flop 1, 2, dan 3 akan menyala gitu ya. Nah, karena menyala, maka input J dan K yang tinggi pada ketiga flip-flop ini, dia akan toggling gitu ya flip-flop ini, sehingga mengubah
waktu yang sebelumnya menjadi berkebalikan gitu. Nah, sebelumnya kan di output D ini yang berarti dia output dari flip pertama itu kan sebelumnya 0 tuh. Nah, jadi dia berubah menjadi 1, kemudian flip flop yang kedua dia memiliki output sebelumnya itu 0, jadi dia berubah menjadi 1 setelah di trigger. Nah, untuk flip flop yang ketiga sebelum di trigger dia ini memiliki output 1. Nah, setelah di trigger dan input CK-nya juga tinggi karena dihubungkan dengan power, maka dia akan toggle sehingga yang output sebelumnya itu output keybarnya itu sebelumnya 1, setelah toggling dia berubah menjadi 0, sehingga di sini menghasilkan output rangkaian ini menghasilkan output 1011 yang berarti dia merupakan desimal dari 11 ya. Biner dari desimal 11. Nah, pada clock selanjutnya di sini kita naikkan kan di clock inputan clock selanjutnya kita naikkan. Di sini terlihat bahwa yang berubah itu hanya si flip flop pertama ini, karena kan di sini berubah ya. Sebelumnya D ini outputnya itu 1 gitu ya. Setelah dia toggle dia berubah menjadi 0 gitu. Jadi dia ini outputnya 1010 yang berarti ini bukan bilangan biner dari desimal 10. Kemudian kita trigger lagi, clock ini menjadi high. Nah, pada clock selanjutnya nih terlihat bahwa terjadi perubahan pada output C dan D-nya, yang berarti di sini berubah karena flip flop pertama ini dia mengalami toggling, begitu juga dengan flip flop kedua yang menghasilkan output C ini gitu. Jadi kan sebelumnya C itu memiliki output 1 dan D memiliki output 0. Maka karena dia toggle di sini flip flopnya, maka dia berubah menjadi 0. C berubah menjadi 0, kemudian D berubah menjadi 1. Nah, kemudian output 1001 ini merupakan biner dari 9. Nah, lanjut kita turunkan clock ini, kemudian kita naikkan lagi, maka di sini terjadi perubahan pada output B, C, dan D. Di sini flip pertama ini mengalami toggle gitu ya, sehingga dia mengeluarkan output yang berkebalikan gitu. Sebelumnya D itu kan 1, jadi dia menjadi 0 gitu karena dia toggling. Nah, kemudian untuk flip flop yang kedua, karena di sini clock flip flop kedua ini terhubung oleh keybar yang pertama, maka di sini clock ini kan tidak aktif gitu ya. Clock di sini 0 gitu, maka output dari flip flop ke flip flop kedua ini, output keybarnya itu akan berubah menjadi 0 gitu. Begitu juga dengan flip flop yang ketiga, dia akan menjadi 0 sehingga output 1000 ini merupakan biner dari bilangan desimal 8. Nah, selanjutnya kita triggerkan lagi pulsa ini, kita turunkan, kemudian kita trigger. Nah, ketika kita trigger, di sini terlihat bahwa semua outputnya ini berubah. Berubah karena semua flip flop di dalam rangkaian ini memiliki clocknya ini semuanya hidup gitu. Jadi dia
akan memicu inputan J dan K yang bernilai tinggi ini untuk tugling gitu. Karena tugling, jadi dia berubah jadi mengubah output sebelumnya menjadi berkebalikan. Yang sebelumnya 1 itu output A itu sebelumnya 1 itu berubah menjadi 0. Kemudian B, C, dan D yang sebelumnya itu 0 dia berubah menjadi 111. Sehingga output A, B, C, D 0, 1, 1, 1 ini merupakan biner dari bilangan desimal 7. Seperti itu. Kita lanjut. Kita turunkan terlebih dahulu pulsa clock ini, kemudian kita naikkan. Nah, maka terlihat bahwa di sini terjadi perubahan pada output D. Nah, output D ini berubah karena di sini flip-flop pertama ini mengalami tugling gitu. Jadi dia 0 gitu. Jadi untuk flip-flop lainnya dia masih mempertahankan output sebelumnya gitu. Nah, sehingga output 0110 ini merupakan biner dari bilangan desimal 6. Nah, selanjutnya kita turunkan, kemudian kita naikkan lagi, maka terlihat bahwa di sini output C dan D berubah karena di sini D ini kan terhubung oleh flip-flop pertama gitu ya. Flip pertama ini mengalami tugling sehingga D yang sebelumnya 0 berubah menjadi 1, kemudian C juga dia tugling sehingga C yang sebelumnya 1 menjadi 0. Nah, ini 0101 ini merupakan biner dari desimal 5. Selanjutnya kita turunkan clock-nya lagi, kemudian kita naikkan lagi sehingga terlihat bahwa di sini flip-flop pertama ini dia ke-trigger oleh clock-nya sehingga dia akan mengalami tugling dan mengubah output D ini menjadi berkebalikan gitu. Dia kan sebelumnya 1, jadi sekarang dia setelah di-trigger menjadi 0 gitu. Nah, kemudian untuk flip-flop 2 dan 3 di sini kan clock-nya ini mati ya, jadi dia output-nya tetap gitu. Nah, kemudian berarti di sini output 0100 ini merupakan biner dari desimal 4. Lanjut, kita turunkan dan naikkan lagi pulsa clock ini. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi perubahan pada output B, C, dan D. Nah, di sini flip-flop pertama dia mengalami tugling, begitu juga dengan flip-flop kedua dan ketiga. Jadi dia akan mengubah output sebelumnya dan output yang sebelumnya berkebalikan gitu ya. Dan untuk flip-flop yang keempat, dia ini kan clock-nya mati, jadi dia outputnya itu akan tetap gitu. Sehingga di sini outputnya A, B, C, D, dan berarti ini merupakan biner dari desimal 3. Kita lanjut, trigger lagi pulsa clock ini. Jadi di sini terlihat bahwa terjadi perubahan pada output D ya. Terjadi perubahan pada output D di sini. Kenapa berubah? Jadi D ini kan flip-flop pertama ini ke-trigger gitu ya dari clock yang bersifat high ini. Kemudian dia akan toggle sehingga mengubah outputnya yang sebelumnya. Bentar. Jadi
flip-flop D ini berubah karena di sini J dan K-nya ini mengalami tuggling gitu ya. Flip-flop J dan K ini mengalami tuggling sehingga dia berubah gitu. Jadi yang sebelumnya 1 menjadi 0 gitu. Jadi di sini output 0, 0, 1, 0 ini merupakan biner dari bilangan desimal 2. Selanjutnya kita turunkan rusa ini, kemudian kita naikkan lagi. Maka di sini terjadi perubahan pada C dan D-nya ya. Output C dan D-nya terlihat keduanya berubah karena di sini flip-flop pertama dan kedua ini mengalami tuggling gitu. Jadi outputnya itu diubah gitu. Yang sebelumnya menjadi berkebalikan gitu. C kan sebelumnya 1, dia berubah menjadi 0, kemudian D yang sebelumnya 0 berubah menjadi 1. Kemudian untuk yang flip-flop ketiga dan keempat, di sini clock-nya itu tidak menyala. Jadi dia masih mempertahankan output sebelumnya. Nah, sehingga output ini 0001 ini merupakan biner dari bilangan desimal 1. Nah, kita turunkan, kemudian kita turunkan, kemudian kita naikkan lagi clock ini menjadi bernilai high. Nah, terlihat bahwa di sini flip-flop D ini mengalami perubahan karena kan sebelumnya D ini bernilai 1 gitu. Nah, flip-flop pertama ini karena dia triggernya dinaikkan, maka dia akan semua inputannya J, K, dan clock-nya ini bernilai tinggi, maka dia akan akan bersifat tuggling gitu. Jadi mengubah output yang sebelumnya 1 itu menjadi 0 gitu. Nah, kemudian untuk flip-flop yang kedua, ini kan flip-flop kedua, ketiga, dan keempat terlihat bahwa di sini clock-nya ini mati, jadi dia mempertahankan output sebelumnya. Output sebelumnya yaitu 0 semua gitu ya. Nah, sekarang di semua outputnya ini itu 0, 0, 0, 0 yang berarti dia merupakan biner dari desimal 0 gitu. Nah, jadi sinkronus ini menghitung dari atas sampai bawah gitu. Nah, dia sudah menghitung sampai 00 yang artinya sudah yang terendah gitu. Jadi dari 111 ke 00. Nah, ketika kita turunkan dan kita naikkan lagi pulsa clock ini, maka dia akan kembali menghitungnya dari atas ya. Ini dari 111 seperti itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai rangkaian asinkronus down counter dan juga sinkronus up counter. Nah, sebelum itu jadi di sinkronus dan asinkronus ini terdapat perbedaan. Nah, perbedaannya itu pertama tadi kan dari awal sudah saya sebutkan ya bahwa sinkronus ini semua flip-flop yang menyusun rangkaian ini terhubungkan dengan clock gitu. Jadi dia akan serempak gitu ya, menghitung jumlah clock yang masuk. Nah, sedangkan di asinkronus dia itu hanya flip-flop pertama yang terhubung dengan clock-nya gitu. Sedangkan flip-flop yang lain itu clock-nya itu terhubung dari flip-flop yang sebelumnya gitu. Kemudian di sinkronus itu juga hanya flip-flop pertamanya yang terhubung dengan power atau dengan VCC gitu ya, dengan arus yang memiliki nilai high gitu. Kemudian untuk asinkronus dia memiliki power di setiap flip-flopnya. Jadi setiap flip-flop itu akan memiliki input J dan K-nya yang tinggi. Dan untuk selanjutnya perbedaan selanjutnya itu terdapat pada IC-nya. Di sinkronus, IC yang digunakan yaitu 74LS76. Kemudian pada sinkronus, IC yang digunakan itu 4027 seperti itu. Nah, kemudian
Ada juga perbedaan dari up dan down counter itu. Kalau up itu menghitung dari 0000 ke 111, kalau down itu kebalikannya dari 1111 ke 000 seperti itu. Baik, sepertinya cukup penjelasan saya mengenai sinkronus up counter dan juga sinkronus down counter. Ya, kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.